Mungkin sebab aku tidak suka padanya. Aku merasa bahwa setiap langkahnya adalah tipu daya dan berbahaya. Dia memanggilnya dengan suara lirih, "Maria, apa yang kau inginkan dariku, Yudas?" Maria bertanya lembut menatap padanya dengan matanya yang paling penuh kasih. "Aku ingin berbicara denganmu. Berbicaralah, aku mendengarkan. Tidak di sini, aku tidak ingin seorang pun mendengarku. Maukah engkau pergi keluar sana sebentar? Di sana juga teduh. Marilah pergi." "Tapi lihat, mereka semuanya tidur. Kau bisa berbicara di sini juga," kata Santa Perawan. Namun demikian ia bangkit berdiri dan pergi keluar mendahuluinya dan bersandar pada pagar tanam-tanaman berbunga yang tinggi. "Apa yang kau inginkan dariku, Yudas?" ia bertanya lagi, dengan menatap tajam pada si rasul yang kelihatan merasa agak tidak enak dan sulit berbicara. "Apa kau tidak enak badan? Atau apa kau sudah melakukan sesuatu yang salah dan kau tidak tahu bagaimana mengatakannya? Atau apa kau merasa bahwa kau dalam tahap hendak melakukan sesuatu yang salah dan merupakan beban bagimu untuk mengakui bahwa kau tergoda? Bicaralah, nak, sebagaimana aku menyembuhkan tubuhmu, aku akan menyembuhkan jiwamu. Katakan padaku apa yang membuatmu gelisah, dan jika aku dapat, aku akan membantumu. Jika aku tidak dapat melakukannya sendiri, aku akan mengatakannya pada Yesus. Bahkan meski kau sudah melakukan suatu dosa berat, ia akan mengampunimu jika aku memintanya. Sungguh, Yesus akan segera mengampunimu juga. Tapi mungkin kau malu kepadanya, Sang Guru. Aku seorang ibunda, aku tidak membuat siapapun merasa malu. Tidak, tidak akan, sebab engkau seorang ibunda dan engkau begitu baik. Engkau adalah damai bagi kami semua. Aku merasa sangat gelisah. Aku punya karakter yang sangat jahat, Maria. Aku tidak tahu apa yang ada dalam darahku dan dalam hatiku. Terkadang aku tak lagi dapat mengendalikannya, dan lalu aku akan melakukan hal-hal yang paling ganjil dan paling buruk. Bahkan bersama Yesus dekatmu, tidak dapatkah kau melawan pencobaan? Ya, dan aku menderita karenanya. Percayalah, begitu adanya, aku seorang celaka yang malang. Aku akan berdoa untukmu, Yudas. Itu tidak cukup. Aku akan meminta orang-orang benar berdoa untukmu tanpa memberitahukan pada mereka untuk siapa doa itu. Itu tidak cukup. Aku akan meminta anak-anak berdoa. Ada begitu banyak dari mereka yang datang kepadaku, di kebun sayur mayur dan buah-buahanku, seperti burung-burung kecil yang mencari biji jagung. Dan belayanku dan perkataan yang aku ucapkan kepada mereka adalah biji jagung bagi mereka. Aku berbicara kepada mereka mengenai Allah. Dan mereka, jiwa-jiwa kecil yang tak berdosa, lebih memilih itu daripada permainan dan dongeng. Doa kanak-kanak menyenangkan bagi Tuhan. Tidak semenyenangkan doamu, tapi itu masih tidak cukup. Aku akan meminta Yesus untuk berdoa kepada Bapa untukmu. Itu masih belum cukup. Lebih dari itu adalah mustahil. Doa Yesus menaklukkan juga roh-roh jahat. Ya, tetapi Yesus tidak akan selalu berdoa. Dan aku akan kembali menjadi diriku sendiri. Yesus selalu mengatakan demikian. Ia akan pergi suatu hari. Aku harus memikirkan saat ketika aku akan tanpanya. Yesus sekarang hendak mengutus kami untuk menginjili. Aku takut pergi bersama dengan musuhku ini, yang adalah diriku sendiri, untuk mewartakan sabda Allah. Aku ingin sudah sempurna, tetapi, nak, jika bahkan Yesus tidak berhasil, siapakah yang akan pernah dapat melakukannya? Engkau, Bunda, izinkan aku tinggal beberapa waktu lamanya bersamamu. Orang-orang kafir dan para pelacur sudah tinggal bersamamu. Jadi, aku boleh tinggal juga. Jika engkau tidak menghendaki aku berada di mana engkau tinggal, pada malam hari aku akan pergi dan tidur di rumah Alfeus dan Maria Klopas, tetapi aku akan melewatkan siang hari bersamamu dan anak-anak. Di masa lalu aku mencoba melakukan hal-hal sendiri, dan menjadikan situasinya bertambah buruk. Jika aku pergi ke Yerusalem, aku punya terlalu banyak teman yang jahat dan dalam situasiku sekarang, apabila aku merasa seperti ini, aku akan menjadi bahan tertawaan mereka.
Sama halnya jika aku pergi ke kota lain manapun. Pencobaan di perjalanan membakarku dengan pencobaan ini yang sudah aku punyai. Jika aku pergi ke Keriot, ke rumah ibuku, aku akan menjadi budak kesombongan. Jika aku undur diri ke suatu tempat terpencil, kesunyian akan mengoyakku dengan suara-suara setan. Tapi jika aku tinggal bersamamu, oh, aku merasa bahwa itu akan berbeda. Izinkan aku ikut, katakan pada Yesus untuk mengizinkanku melakukan ini. Apakah engkau ingin aku sesat? Apakah engkau takut padaku? Engkau menatapku dengan wajah bagai seekor rusa terluka yang tanpa sisa daya untuk meloloskan diri dari penyerangnya. Tetapi aku tidak akan menyakitimu. Aku punya seorang ibu juga, dan aku lebih mengasihimu darinya. Kasihanilah aku seorang berdosa, Maria. Lihat, aku menangis di kakimu. Jika engkau menolakku, itu akan menjadi kematian rohaniku, dan Yudas sungguh menangis di kaki Maria. Ia menatap padanya dan matanya penuh belas kasihan dan derita bercampur takut. Ia sangat pucat, namun ia maju selangkah, sebab ia nyaris tenggelam dalam pagar tanam-tanaman guna menjauhkan diri dari Yudas yang menghampirinya terlalu dekat, dan ia menumpangkan tangan ke atas rambut Yudas yang gelap. Tenanglah, jika tidak mereka akan mendengarmu. Aku akan berbicara kepada Yesus. Dan jika ia setuju, kau akan ikut ke rumahku. Aku mengesampingkan pemikiran dunia. Itu tidak menyakiti jiwaku. Aku dicekam kengerian hanya jika aku bersalah kepada Allah. Fitnah tidak membuatku bergeming. Tak seorang pun akan berbicara buruk mengenai aku sebab Nazaret tahu bahwa putrinya tidak akan menimbulkan skandal bagi kotanya. Bagaimanapun, terjadilah apa yang akan terjadi. Aku sangat ingin agar kau dapat menyelamatkan jiwamu. Sekarang aku akan pergi kepada Yesus. Damai sertamu. Dan ia membungkus dirinya dengan kerudungnya, yang putih seperti warna gaunnya, dan ia berjalan bergegas sepanjang jalan setapak yang menghantar naik ke sebuah bukit kecil yang diselimuti pepohonan zaitun. Ia mencari Yesusnya dan menemukannya tenggelam dalam meditasi. Nak, ini aku, dengarkanlah aku. Oh, Bunda, apakah engkau datang untuk berdoa bersamaku? Betapa sukacita dan kelegaan yang engkau berikan padaku. Ada apa, Nak? Apakah jiwamu menderita? Apakah engkau sedih? Katakanlah pada bundamu, engkau sudah mengatakannya, menderita dan letih. Bukan terutama karena kerja atau kemalangan yang aku lihat dalam hati orang-orang, melainkan tak dapat berubahnya para sahabatku. Tetapi aku tidak ingin tidak adil terhadap mereka. Satu saja yang mengkhawatirkanku, Yudas anak Simon. Nak, aku datang untuk berbicara padamu mengenai dia. Apakah dia sudah bersalah padamu? Apakah dia sudah menyedihkanmu? Tidak, tetapi aku merasa iba padanya seperti aku akan merasa iba jika aku melihat seorang yang sangat cemar. Anak yang malang, betapa sakit jiwanya, dan engkau merasa iba padanya. Engkau tak lagi takut padanya. Engkau dulu, Nak, iba hatiku bahkan terlebih besar dari rasa takutku. Dan aku ingin membantumu dan membantunya untuk menyelamatkan jiwanya. Kau dapat melakukan segalanya, dan engkau tidak membutuhkanku. Tetapi engkau katakan bahwa semua orang harus bekerja sama dengan Kristus dalam penebusan, dan anak itu begitu sangat butuh ditebus. Apakah lagi yang dapat aku lakukan untuknya selain dari apa yang sudah aku lakukan? Tak ada lagi yang dapat kau lakukan, tapi kau dapat membiarkanku melakukannya. Dia memintaku untuk mengizinkannya tinggal di rumah kita sebab dia pikir bahwa dia akan dapat mengenyahkan monsternya di sana. Kau menggelengkan kepalamu, kau tidak menghendakinya. Aku akan mengatakan padanya, bukan, Bunda, bukan, aku tidak menghendakinya. Aku menggelengkan kepalaku sebab aku tahu bahwa itu sia-sia. Yudas adalah seperti orang yang tengah tenggelam dan meski dia sadar bahwa dia tengah tenggelam, karena kesombongannya dia menolak tali yang sudah dilemparkan kepadanya guna menariknya ke tepian. Dia tidak punya kemauan untuk tiba di tepian. Sesekali, dia ngeri akan tenggelam dan dia mencari dan meminta pertolongan. Dia bertaut pada tali, dan lalu dikuasai sekali lagi oleh kesombongan. Dia menolak pertolongan,
menepiskannya. Dia ingin mandiri, dan dia menjadi semakin berat sebab air berlumpur yang menelannya masuk. Tetapi sebab aku ingin melakukan tugasku dengan seksama, maka biarlah hal itu terjadi juga, Bunda yang malang. Ya, Bunda yang malang, sebab engkau menyerahkan dirimu sendiri, demi kasih pada suatu jiwa, pada penderitaan bahwa ada dekatmu seorang yang menakutkanmu. Tidak, Yesus, jangan berkata begitu. Aku ini seorang perempuan malang sebab aku masih tunduk pada antipati. Celalah aku pantas untuk itu. Tidak seharusnya aku merasa enggan terhadap siapapun, demi engkau. Itulah sebabnya mengapa aku adalah seorang perempuan malang. Oh, aku berharap aku dapat mengembalikan padamu Yudas dalam keadaan sembuh secara rohani. Memberimu suatu jiwa adalah memberimu suatu harta. Dan orang yang memberikan suatu harta bukanlah seorang yang malang. Nah, haruskah aku pergi dan mengatakan pada Yudas bahwa hal itu boleh, bahwa engkau setuju? Engkau pernah mengatakan, harinya akan tiba ketika engkau akan berkata, betapa sulitnya menjadi bunda sang penebus. Aku sudah pernah mengatakannya sekali, untuk Aglai. Tapi apa artinya satu kali? Umat manusia begitu banyak jumlahnya. Dan engkau adalah penebus segenap umat manusia. Nah, seperti aku membawa bayi mungil itu dalam tangan-tanganku guna membawanya kepadamu untuk diberkati, biarkan aku membawa Yudas dalam tangan-tanganku, supaya aku dapat membawanya pada berkat-Mu. Bunda, dia tak pantas mendapatkan engkau. Yesus, ketika kau ragu untuk memberikan marjiam kepada Petrus, aku katakan padamu bahwa hal itu akan berguna baginya. Kau tak dapat menyangkal bahwa Petrus sudah menjadi manusia baru sejak saat itu. Biarkan aku mencobanya dengan Yudas. Terjadilah seturut kehendak-Mu, dan kiranya engkau diberkati sebab niat kasih-Mu kepadaku dan Yudas. Sekarang marilah kita berdoa bersama, Bunda. Sungguh menyenangkan berdoa bersamamu. Matahari baru mulai tenggelam ketika aku melihat mereka berangkat dari rumah yang memberi mereka tumpangan. Yohanes Endor dan Ermasteus berpamitan pada Yesus begitu mereka tiba di jalanan. Maria, bersama para perempuan, sebaliknya melanjutkan perjalanan bersama putranya menyusuri suatu jalan melintasi hutan-hutan kecil zaitun di perbukitan. Mereka membicarakan peristiwa-peristiwa yang terjadi hari itu. Petrus berkata, Filipus pasti sudah gila. Dia nyaris hendak tidak mengakui istri dan anaknya. Andai engkau tidak di sana untuk membuatnya mendengarkan pertimbangan akal sehat. Marilah kita berharap bahwa dia akan bertekun dalam pertobatannya dan dia tidak punya perangai buruk lainnya terhadap perempuan. Bagaimanapun, adalah karena perempuan dunia ini terus berlangsung, kata Thomas, dan banyak yang lainnya tertawa atas canda cerdasnya itu. Memang benar. Tetapi mereka lebih tidak tahir dibandingkan kita dan jawab Bartolomes. Tidak pernah, sehubungan dengan ketidaktahiran, kita juga bukan malaikat. Sekarang, aku ingin tahu apakah sesudah penebusan akan selalu sama halnya bagi kaum perempuan. Mereka mengajarkan pada kita untuk menghormati ibu, dan menaruh hormat pada saudari, putri, bibi, anak perempuan dan saudari ipar dan lalu. Terkutuklah di sini, terkutuklah di sana. Bait Allah tidak perlu dikatakan. Berulang kali kita tidak diperkenankan menghampiri mereka. Hawa berdosa, setuju. Tetapi Adam juga berdosa. Tuhan menghukum Hawa dan dengan sangat keras. Tidakkah itu cukup, Thomas? Musa juga menganggap perempuan tidak tahir. Dan Musa, tanpa perempuan, sudah pasti tenggelam. Tapi, ingatlah Bartolomes, meski aku tidak seterpelajar sepertimu, sebab aku hanya seorang pandai emas, aku ingatkan kau bahwa Musa menyebutkan ketidaktahiran jasmaniah perempuan supaya kita menghormati mereka, bukan untuk mengutuk mereka. Debat semakin sengit. Yesus, yang berada di depan mereka bersama para perempuan dan Yohanes serta Yudas Iskariot, berhenti dan dengan berbalik ke belakang ia masuk ke dalam diskusi. Ada di depan Tuhan suatu bangsa yang secara moral dan secara rohani tanpa karakter yang jelas dan tercemar oleh relasi dengan para penyembah berhala.
Ia menghendaki menjadikan bangsa itu secara fisik dan secara rohani kuat. Demikianlah ajaran-ajaran yang ia berikan adalah ajaran-ajaran yang berguna baik bagi kekuatan fisik maupun kejujuran moral. Ia tidak dapat berbuat lain untuk mengendalikan nafsu manusia dan dengan demikian menghindarkan pengulangan dosa-dosa yang menyebabkan bumi ditenggelamkan dan Sodom dan Gomora di bumi hanguskan. Tetapi, di masa mendatang perempuan yang sudah ditebus tidak akan ditindas seperti dia sekarang. Larangan-larangan sehubungan dengan kebijakan fisik akan tetap, tetapi halangan-halangan untuk kedatangannya kepada Tuhan akan disingkirkan. Aku sudah menyingkirkannya guna mempersiapkan imam-imam perempuan pertama dari era mendatang. Oh, akan adakah imam-imam perempuan? Tanya Filipus yang nyaris terpaku. Jangan salah mengerti aku. Mereka tidak akan menjadi imam-imam seperti kaum laki-laki. Mereka tidak akan mengkonsekrasikan dan tidak akan melayani karunia-karunia Allah, yang sekarang masih belum bisa kamu mengerti. Tetapi mereka akan termasuk dalam golongan imam, saserdotal, yang bekerja sama dalam banyak cara dengan para imam demi kepentingan jiwa-jiwa. Apakah mereka akan berkhotbah? Tanya Bartolomeus tercengang. Seperti bundaku telah berkhotbah. Akankah mereka melakukan ziarah apostolik? Tanya Matius. Ya, mereka akan sangat maju dalam iman, dan harus aku akui, dengan kegagah-beranian yang lebih besar dari kaum laki-laki. Akankah mereka melakukan mukjizat? Tanya Iskariot tertawa. Sebagian akan melakukan mukjizat-mukjizat juga, tetapi jangan anggap mukjizat sebagai hal esensial. Mereka, sebab adalah para perempuan yang kudus, akan melakukan banyak mukjizat pertobatan melalui doa-doa mereka. Akankah perempuan berdoa hingga tahap melakukan mukjizat? Gerutu Nathanael. Jangan berpikiran sempit seperti ahli Taurat, Bartolomeus. Apa itu doa menurutmu? Menyapa Allah dengan sarana rumusan yang kita kenal. Itu dan lebih lagi. Doa adalah percakapan dari hati dengan Allah dan itu sepatutnya menjadi keadaan habitual manusia. Perempuan, sebab hidup mereka yang lebih terbatasi dari kita dan sebab kemampuan afeksi mereka yang lebih kuat dari kita, lebih condong pada percakapan yang demikian dengan Allah dibandingkan kita. Mereka menemukan penghiburan atas penderitaan mereka di dalamnya, kelegaan dalam pekerjaan mereka, yang bukan hanya pekerjaan dalam rumah dan dalam prokreasi, melainkan juga dalam menoleransi kita, kaum laki-laki. Mereka menemukan apa yang menghapus air mata mereka dan apa yang mendatangkan damai dan sukacita pada hati mereka. Sebab mereka tahu bagaimana berbicara kepada Allah dan mereka akan tahu bahkan lebih baik di masa mendatang. Kaum laki-laki akan menjadi raksasa dalam doktrin. Kaum perempuan akan menjadi mereka yang mendukung laki-laki dan dunia dengan doa-doa mereka. Sebab banyak kemalangan akan dihindarkan melalui doa-doa mereka dan banyak hukuman akan diringankan. Dengan demikian mereka akan melakukan mukjizat-mukjizat yang tidak kasat mata dalam sebagian besar perkara dan hanya diketahui oleh Allah saja, tetapi tidak kurang nyatanya. Engkau juga mengerjakan suatu mukjizat yang tidak kasat mata tapi nyata hari ini. Betul begitu, Guru? Tanya Thaddeus. Ya, saudaraku, akan lebih baik mengerjakan mukjizat yang kelihatan mata, komentar Filipus. Apa kau ingin aku mengubah anak perempuan itu menjadi anak laki-laki? Suatu mukjizat sungguh adalah perubahan dari apa yang sudah ditakdirkan, suatu ketidakteratuan yang menguntungkan. Jadi, yang Allah anugerahkan demi mendengar doa orang dan dengan demikian membuktikan kepadanya bahwa Ia mengasihinya, atau bahwa Ia adalah Ia. Tetapi sebab Allah adalah keteraturan, Ia tidak pernah melanggar keteraturan secara tidak wajar. Anak itu dilahirkan sebagai perempuan, dan dia akan tetap menjadi perempuan. Aku begitu sedih pagi ini, kata Santa Perawan menghela napas panjang. Mengapa? Bayi yang tidak dicintai itu bukan bayimu, kata Susana. Dan dia menambahkan, apabila aku melihat seorang anak yang tidak beruntung, aku katakan, beruntungnya aku tidak punya anak. Jangan berkata begitu, Susana. Itu bukan cinta kasih. Aku juga dapat berkata begitu sebab satu-satunya keibuanku adalah di luar hukum alam. Tetapi aku tidak mengatakan itu,
sebab aku selalu berpikir, andai Allah tidak menghendakiku menjadi seorang perawan, benih itu mungkin saja jatuh atasku, dan aku akan menjadi ibu dari anak yang tidak bahagia. Dengan berpikiran demikian aku mengasihani mereka semua. Sebab aku katakan, dia bisa saja menjadi anakku, dan sebagai seorang ibu, aku menginginkan semua anak baik, sehat, dikasihi dan mengasihi. Sebab setiap ibu mengharapkan itu untuk anak-anaknya sendiri, jawab Maria lemah lembut. Dan Yesus terlihat memeluknya sekilas. Begitu bersinar-sinar ia menatap padanya. Itu sebabnya mengapa engkau mengasihani aku, kata Iskariot dengan suara lirih. Aku mengasihani semua orang, bahkan andai dia adalah pembunuh putraku. Sebab aku pikir bahwa dia adalah yang paling membutuhkan pertolongan dan kasih. Sebab seluruh dunia pasti akan membencinya. Dona, engkau akan harus berjuang keras membelanya demi memberinya waktu untuk bertobat. Aku akan menyingkirkannya segera, kata Petrus. Disinilah kita berpisah, Bunda, Allah sertamu. Dan sertamu, Maria, dan sertamu juga, Yudas. Mereka saling memberikan kecupan dan Yesus menambahkan, ingatlah bahwa aku sudah menganugerahkan suatu yang besar kepadamu, Yudas. Jadikan itu berguna dan bukannya merugikanmu. Selamat tinggal. Dan Yesus bersama ke-11 rasul pun pergi. Susana menuju ke arah timur dengan bergegas. Sementara Maria, saudari iparnya dan Iskariot menapaki jalanan lurus di depan.